mendengarkan pencarian gelombang 104,6 FM Radio Anjani dan 92 FM Radio Darul Latia. Berikutnya kita akan ikuti bersama laporan Ketua Panitia yang disampaikan oleh Ketua Umum Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu Al-Mukarram Radian Tuan Guru Bajang Kiai Haji Lalu Gede Muhammad Zainuddin Atsani LCMVDI, di mana beliau ini merupakan cucu almarhum Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, yang dari semenjak kecil beliau sudah diberikan julukan Tuan Guru Bajang oleh almarhum Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Baik, dari arena acara kami mengucapkan selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farijan ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdlatul watin fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdlatul watin fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdlatul watin fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang hormati Mudir Madrasah As-Salatiyah Al-Mukarram Syekh Majid Said Mas'ud Salim rahmatullah beserta rombongan. Yang saya hormati Mudir Madrasah As-Sofa Negeri 9 Malaysia, Datuk Syekh Al-Musnid Haji Muhammad Fuad bin Kamaluddin beserta rombongan. Yang saya hormati Al-Mukarram para Masyaikhul Ma'had Darul Quran wal Hadis As-Safiyah Al-Majidiyah Nahdlatul Wathon. Yang saya hormati Umuna Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathon, Umuna Al-Mujahidah Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau dan selalu menjaga beliau kemanapun beliau pergi untuk memperjuangkan Nahdlatul Wathon. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Jenderal Partai Hanura. Yang saya hormati unsur pengurus dari PKB. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Kurtubi, anggota DPR RI dan unsur pimpinan Partai Nasdem. Yang saya hormati Ketua DPW PAN NTB. Yang saya hormati Bapak dari Kemenak Republik Indonesia. Yang saya hormati Bapak dari Kemendikbud Republik Indonesia. Yang saya hormati Bapak-bapak pimpinan dan anggota DPRD Provinsi NTB dan Kabupaten se-NTB yang sempat hadir. Yang saya hormati Bapak Komandan Korem 162 Wirabakti. Yang saya hormati Bapak Kapolda NTB atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak-bapak Bupati, Bapak Wali Kota yang sempat hadir. Yang saya hormati Bapak-bapak Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaten Kota yang sempat hadir. Yang saya hormati Bapak-bapak pimpinan Ormas,
Orsospol dan pondok-pondok pesantren yang sempat hadir. Yang saya hormati ibu-ibu pimpinan organisasi wanita yang sempat hadir. Yang saya hormati Rais Am Dewan Mustasar, Pengurus Besar Nahdlatul Wathon, Kakanda Al-Mukarram, Tuan Guru Haji Lalu Gede Muhammad Ali Wirasakti Amir Murni. Yang saya hormati rekan-rekan PAS NW alumni Madrasah As-Salatiyah Mekah. Alhamdulillah pada hari ini, pada hari Ahad 2 Agustus, kita bersama-sama memperingati Hultah Akbar NWDI yang ke-80. Saya laporkan sedikit sebagai Ketua Panitia rincian kegiatan. Alhamdulillah acara untuk menyambut Hultah Akbar NWDI pada hari ini perlombaan dan pertandingan yang diadakan di arena Hultah ini, berbagai macam perlombaan sudah diadakan itu pada tanggal 24 sampai 31 Juli 2015. Pada hari Rabu 29 Juli kita mengadakan Hizban Akbar di Masjid DKH NW Anjani. Pada hari Kamis kita mengadakan perlombaan drum band yang diikuti oleh 30 grup drum band. Pada hari Jumat 31 Juli kita mengadakan pawai sepeda motor yang diikuti oleh 950 orang dengan rute keliling Pulau Lombok Timur bagian utara. Bukan Lombok ya, Timur. Dan hitanan massal pada hari Jumat juga, dan cukuran pada hari Sabtu yang diikuti oleh 1.000 orang yang dicukur, dan alhamdulillah dihadiri oleh para masyaikh As-Salatiyah, khususnya oleh mudir Madrasah As-Salatiyah. Dan pawai alegoris yang kita adakan kemarin yang diikuti oleh 550 kontingen yang berakhir sekitar jam 6 kemarin. Dan hari ini kita mengadakan acara puncak peringatan Hultah NWDI ke-80. Pada hari ini di panggung mungkin belum dibagikan oleh petugas. Jadi dari Pengurus Besar Nahdlatul Wathon telah mengeluarkan buku. Judul bukunya Keagungan Pribadi Sang Pencinta Maulana. Kita baru membagikan pada Hultah Akbar NWDI ke-80 ini, kita membagikan, baru dicetak 1 buku. Insya Allah lagi ada 2 edisi buku lagi yang akan kita cetak. Semuanya kita ulas masalah ini dah pendiri Nahdlatul Wathon. Di situ sudah lengkap, mulai dari pendirian Nahdlatul Wathon sampai dengan wafatnya beliau. Ya, kita tahu Nahdlatul Wathon itu ada setelah NWDI dan NBDI. Nahdlatul Wathon sebagai wadah untuk menampung 2 lembaga pendidikan, NWDI dan NBDI. Nah, ini yang dibagikan hari ini, mungkin sudah ada yang beredar untuk tulab mahat. Jadi karena perintah Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathon yang sebagai panitia dan laporan sekaligus mengulas singkat pendirian Nahdlatul Wathon. Nahdlatul Wathon Al-Maghfurlah Maulana Syekh setelah kembali dari Tanah Suci Mekah, beliau mendirikan pesantren. Pesantrennya bernama Pesantren Al-Mujahidin yang ada di mana?
Di mana itu? Di Bermi, ya, di Pancor, Bermi ya. Iya, saya juga lahir di Pancor, Bermi. Saya orang Pancor. Ya, setelah didirikan dengan melihat waktu, melihat zaman, ini dah pendiri Nahdlatul Wathon mendirikan madrasah NBDI yang dihususkan untuk wanita. Setelah itu, beberapa tahun kemudian beliau mendirikan madrasah NWDI yang kita peringati pada saat ini kultahnya ke 80, ya, kultah ke 80. Setelah itu, untuk menjaga dua wadah pendidikan ini, beliau mendirikan organisasi yang dinamakan Nahdlatul Wathon. Organisasi Nahdlatul Wathon didirikan oleh Nini Ida pada tahun 1953. Arab berjawab lagi takut. Ini takut namun terkena no. Hah? Namun takut ini berjawab. Jadi Nahdlatul Wathon lahir tahun 1953. Dan Nahdlatul Wathon berakte notaris pada tahun 1956. Betul. Barang hadiah. Panitia, ada yang jawab kasih hadiah itu. Beliau berakte notaris oleh Alexander Malada nomor 48 tanggal 29 Oktober 1956. Ya, sudah saya sampaikan di Zikrul Aulia. Dan berbadan hukum berdasarkan penetapan Kementerian Kehakiman pada tanggal 17 Oktober 1960. Ya, sudah tahu? Sudah tahu. Kenapa saya mengulang lagi? Mungkin ada yang tidak hadir, mungkin ada yang pura-pura tidak tahu. Jadi supaya tahu. Betul. Berapa umur Nahdlatul Wathon? Kalau dilahirkan 80 NWDI itu. Kalau Nahdlatul Wathon berapa umurnya? 1953, berarti 62 tahun organisasi Nahdlatul Wathon didirikan oleh siapa? Nini Ida Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Seperti yang saya buat syair, saya baca syair aja dulu ya. Nanti kita sambung pidatonya. Hultah Akbar hari ini ke-80 kita peringati, mengucap syukur dan puja-puji kepada Allah yang Maha Tinggi. Hultah Akbar di Anjani, di Ponpes Syekh Zainuddin di kaki Rinjani, menjadi istimewa dan diberkahi karena hadirnya ulama dan wali. Hari ini di Medan Hultah dihadiri ulama Mekah dari Madrasah As-Saulatiyah, jadikan suasana semakin indah. Indah tidak kita dihadiri oleh ulama? Ya, alhamdulillah. Syekh Majid, Syekh Hisam, Syekh Fauzi, Sayyid Ayub, Syekh Imaduddin menemani. Syekh Nurul Islam Muhammad Ahmad pun datang kembali memeriahkan hultah di Anjani. Dari negeri jiran Malaysia, Dr. Datuk Syekh Fuad bin Kamaluddin datang menyapa, meriahkan hultah bersama kita di medan syukur menjelma. Hari ini menjadi istimewa karena hultah bersamaan tibanya dengan haul guru kita tercinta. Semoga Allah merahmati kita semua. Amin. Nah, kalau ini syair saya yang lama, tapi karena hultah akbar saya ulang. Ya? Boleh? Dari Pancor tempat bermula, lalu hijrah ke Kalijaga, hingga Anjani tempatnya tiba. Lihat umuna tetap setia,
Setia Umunah ya? Iya, tapi jamaah banyak yang tidak setia. Ngaku nek, ngaku aruan. Nah jadi Nahdlatul Wathon, kembali ke Nahdlatul Wathon dulu. Tadi sudah kita bahas tuntas sedikit. Nahdlatul Wathon sudah muktamar sebanyak 13 kali. Sudah saya suruh tulis kemarin. Waktu zikrah tulis. Ya. Nahdlatul Wathon sudah muktamar sebanyak 13 kali dan 1 kali muktamar kilat istimewa untuk memecat PBNW karena melawan kepada pendirinya. Ya, catat ya. Di muktamar Nahdlatul Wathon sudah 13 kali, tapi di situ ada muktamar kilat istimewa memecat seorang PBNW karena melawan pendirinya. Ya? Ya. Ingat ya? Begini doang. Alhamdulillah, Umunah sebagai ketua umum pengurus besar Nahdlatul Wathon. Banyak kita dengar isu, kenapa perempuan? Maaf, ini keluar dari konteks laporan panitia karena saya ketua pengurus wilayah NW Nusa Tenggara Barat. Kalau istilah orang, gubernurnya NW katanya. Kalau saya tidak mau dipanggil gubernur karena saya bukan gubernur. Ninikda Al-Mafurlah membolehkan pimpinan wanita. Umunah pernah diusulkan menjadi PBNW di masa hayat pendiri NW. Diusulkan oleh pengurus Nahdlatul Wathon Lombok Tengah dan diiyakan oleh Al-Mafurlah. Waktu itu ketua umum PBNW Mamikda tercinta almarhum Dr. Andes Haji Lalu Gede Wira Santana sudah mulai sakit, beliau sungkan dan sebentar lagi akan muktamar. Di situ dari pengurus daerah matur ke Ninikda Al-Mafurlah meminta agar Umunah Hajah Siti Rehanun menjadi ketua umum pengurus besar Nahdlatul Wathon. Apa jawaban Ninikda? Kadu bahasa Pancor. Lamun depada kanggo iya, pilih sore Hanun jadi PB. Kalau kalian mau, kalau kalian kanggo, kalau kalian suka dia menjadi PB, ya sudah, pilih dia menjadi PB. Berarti itu tandanya boleh wanita menjadi pengurus besar Nahdlatul Wathon. Kalau ada bila yang tidak boleh, berarti itu akal-akalan mereka. Ya, ya. Kalau dalilnya gampang. Pernah Rasulullah mengirim surat kepada Ratu Balkis. Bla 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 sudah panjang. Sudah dibahas di Mahat ya. Ini lebih-lebih masih penuh. Dan di anggaran Nahdlatul Wathon, di anggaran dasar Nahdlatul Wathon untuk memilih pimpinan itu telah dijelaskan di sana pada ayat 17 ayat 1. Pada pasal 17 ayat 1. Pimpinan dipilih melalui muktamar, ya. Kalau tidak muktamar bukan pimpinan. Seperti saya bilang waktu apa? Zikrol ke-50 kemarin. Kalau ada orang membuat PB tandingan lah, PB apa namanya lah. Anggap marak teman-teman film Upin Ipin loh. Hah? Macam kelakuan aja film karton kan. Kanggo nih. Kanggo kenyikan kanggo ade. Arak wayan di kanggo loh. Ya? Tulap dong berjawab, berembeh pengurus. Pelok pengurus. Pelok nenek jadi pengurus. Bani jadi pengurus, nenek pelok. Nggih. Mau bawa tontokan selaku. Dan alhamdulillah pengurus wilayah Nahdlatul Wathon semasa hayat Ninikda Al-Mafurlah pendiri ada di 11 provinsi. Dan setelah wafatnya beliau dilanjutkan oleh Umunah ketua umum pengurus besar Nahdlatul Wathon. Sekarang kita sudah mempunyai 20 pengurus wilayah Nahdlatul Wathon. Supaya tahu para tamu, para pengurus, para jamaah supaya tahu. Dan madrasah awal didirikan oleh Al-Mafurlah sampai akhir hayat beliau tahun 1997 itu sebanyak 600 buah madrasah yang tersebar di seluruh Indonesia. Setelah itu dilanjutkan oleh Umunah, pengurus besar Nahdlatul Wathon. Beliau menjadi PB. Sampai saat ini beliau telah mendirikan 427 madrasah
Umunah. Arak tahu? Itu kelebihan beliau. Masih ada yang ragu? Tulak. Nah, jadi jumlah madrasah Nahdlatul Wathon di seluruh Indonesia ini 1027. Di bawah pimpinan Umunah Al-Mujahidah Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid. Lagu arak ngaku maling-maling datang nggih. Namun arak dengan maling datang berarti maling lah. Nggih. Itu. Jadi ya semoga yang tunas dari para jamaah, para tulab, para pengurus, para tamu undangan, supaya organisasi Nahdlatul Wathon yang tercinta, yang kita cintai ini supaya tetap jaya, supaya tetap maju. Semakin banyak cobaan, semoga organisasi kita semakin besar ya. Bareng-bareng berdoa, bareng-bareng berjaga nggih. Bareng-bareng berjaga. Nah, bareng-bareng berjaga. Seperti saya sampaikan kemarin, arak ngaku-ngaku jadi pendiri nggih. Arak ngaku? Arak? Oh, semelalu. Arak ngaku nggih. Bareh kana. Lanjutan saya sedikit. Mari bersyukur dalam perjuangan tegaknya Islam dan keimanan, sebagaimana Umunah tunjukkan tetap di dalam pengabdian. Kalau di Jawa ada Kartini, maka di Lombok ada Sang Raihanun Umi. Perjuangannya sudah terbukti. Mari kita sama warisi. Umunah mengajak kita tetap berjuang di garis Maulana. Tak kenal lelah perjuangannya, siang dan malam selalu setia. Beliau ajak sebagai ketua umum setia. Tak lain dek. Nahdlatul Wathon. Nahdlatul Wathon pendirinya satu, bukannya dua dan tidak tentu. Semua kita pasti sudah tahu. Hanya Maulana pendiri dulu tahun 1953, bukan 2014. Kini pendiri NW sudah tiada. Di muka kita semua, janganlah kita semaunya, agar berkahnya bersama kita. Tahun 1953 NW lahirnya. Tahun 1956 turun aktenya. Tahun 1960 menteri mengesahkannya. Tahun itu pula tercatat di lembar negara. Tetap teguhkanlah pendirian, membela NW sepanjang zaman, sebab ia adalah warisan. Tetap setia dalam barisan. Setia nggih? Nggih, nedek ngelemok. Anggaplah lek dunia tuji lek man lawan lek jembatan Ihdinas Shiratal Mustaqim lek man lek dunia nama masih miring-miring cuma tuh nepuk terus burung tamu surga neraka lah itu nih. Hah? Iya. Mari semua kita berjuang. Pengurus pusat, ranting dan cabang, bahu-membahu terus menggalang. Jangan peduli para penentang. Setiap hultah kita dihadiri oleh ulama dari tanah suci. Sebagai bukti kita dianjani NW yang asli, bukan reformasi. Hai sekalian warga Nahdlatul Wathon, mari kita satukan haluan untuk memperkuat tali persaudaraan demi kejayaan Nahdlatul Wathon. Jangan kau lupakan iman dan takwa, ikhlas dan sabar di mana saja. Jangan ikuti jejak mereka yang menghamba pada dunia. Takut lalu diberi jabatan, seharam-haram disenggawi. Ya, jangan sebelum yang lanjutkan,
kita pada 9 Desember tahun 2015 akan menghadapi pilkada. Kita di organisasi Nahdlatul Wathon telah mendeklarasikan, telah mendaftarkan calon-calon kita ada di 3 kabupaten dan kota. Untuk yang pertama di Kabupaten Lombok Tengah, yang perkenalkan mungkin kain berdiri Kakanda tercinta Tuan Guru Haji Lalu Gede Muhammad Ali Wirasakti Amir Murni berpasangan dengan Lalu Wijaya. Sila, saya perkenalkan. Itu beliau ya. Namun bahasa Lombok Tengah sosok ruan. Namun sosok ruan pilih. Hah? Namun terpilih calon kembali dukung calon lain. Hah? Ya, yang sebagai warga NW juga, bukan yang sebagai pimpinan, yang sebagai warga Nahdlatul Wathon meminta untuk seluruh warga Nahdlatul Wathon di mana saja berada, calon dari Nahdlatul Wathon untuk Lombok Tengah hanya satu. Asake calon gih. Namun ara dengan NW nden pilih dengan NW keliwatan ara. Hah? Hah? Terutama sak peraya. Baing-aing orang peraya. Nggih, harus menang. Arak Tuan Guru Zainal, arak Tuan Guru Sabri, arak Tuan Guru Komar luwe le peraya. Slemantrang, arak Tuan Guru Burhan dan lain-lain. Luwe Tuan Guru itu. Nggih. Tapi kita berjuang jangan setengah-setengah. Kita harus memenangkan calon kita. Sanggup? Tulap Lombok Tengah. Sanggup? Pada ule wah. Ya ule itu Lombok Tengah selesai pilkada tulak sih. Ini enggak sekolah. Ya? Ingat nggih? Ingat? Ingat nggih? Siap? Siap apa? Pengurus Lombok Tengah siap? Siap apa? Siap menang. Bukan harus menang, siap menang, harus menang. Hah? Hah? Nendek dengar saya nipu-nipu nipu-nipu. Luwe jadi penipu nendek dengar. Nggih. Kalau pimpinan sudah menginstruksikan di mana kita taruh sami'na kita? Sami'na wa ata'na. Iya kan? Sami'na wa ata'na. Kita di KLU juga punya calon dari unsur pengurus daerah KLU. Cuma Pak Bupatinya lagi ada undangan, cuma Pak Wakilnya ada di sini, Pak Mariadi. Nah, ini kan calon bupati, calon wakil bupati KLU. Ingat tuan, saya lekan KLU, tulap, pengurus KLU, siap. Beliau berpasangan dengan Bupati Samangkin, Pak Johan Samsu, berpasangan dengan Pak Mariadi, nggih. Ya, nah saya lekan KLU, ule wah. Pada Lombok Tengah ule, nggih. Nah, saya Wali Kota Mataram di nara hadir berduaan karena ada kesibukan. Cuma kalau di Mataram ya kita pilih yang aman-aman, agak aman Mataram nggih. Ahyar Mohan ini aman. Ayo pilih lagu sekedik lekan Mataram niki, pilihan pengurus ya penuh. Ya, nggih. Ingat piringan ruan Tuan Guru Gede Sakti Kanca Wakil Mijaya. Ingat? Ingat? Nggih, enggak NW seke le Lombok Tengah. Nggih. Alhamdulillah kita didukung oleh PKB. Jadi NU dengan NW bersatu. Memenangkan Tuan Guru Gede Sakti. Nggih. Kalau NU saja sudah mendukung, masa NW tidak mendukung? Hah? Jamaah? Sepi jamaah. Panas. Nah, lawan terombang kipas namun panas. Bareh pengajian perlu ulama ngaji nggih. Nggih harus semangat dulu, semangat. Masih haru, pita-pita pahala no di nara muda. Lagu di nara sulit. Namun temele. Ya, yang ceritakan sedikit. Yal pokoknya NW. Sama orang dulu pokoknya NW iman dan takwa. Yang jelaskan di situ yal pokoknya NW, pokok NW iman dan takwa.
Itu dicetuskan pertama kali oleh ayahanda tercinta almarhum Dr. Andes Haji Lalu Gede Wirsentana. Beliau sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dulu selalu berbahasa pokoknya NW, pokoknya NW. Di saat ada hiziban akbar di Gedeng Desa di Berni, Mamikda tercinta pidato sama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, dan almarhumlah waktu itu belum keluar dari kamar beliau di Gedeng Desa, karena dulu biasa kalau hiziban akbar itu di halaman gedeng dia hijiban, jadi bukan di musola, di halaman gedeng. Disambung oleh beliau dari dalam, pokoknya NW iman dan takwa. Nah, dari sana dimulaikan yel-yel untuk Nahdlatul Wathon, pokoknya pokok NW. Iya, itu asal mulanya. Supaya para undangan juga tahu itu asal mulanya. Yang perkenalkan sedikit, Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Wathon Anjani. Alhamdulillah yang tempat kita mengadakan hultah ini santrinya, santri yang kami tulis ini real nggih, real, ndik taja aja, ndik manipulasi data. 8.620 santri yang kita tampung di pondok pesantren. Alhamdulillah. Santri baru kita dari Ma'had 849, MA Mualimin NW Anjani 190, MA Mualimat NW Anjani 168. Yang bacakan ini untuk semangat nggih. Agan kayun para jamaah, para orang tua sila. Bijak-bijak tinggi untuk di Madrasah Induk Pondok Pesantren. Jadi total yang baru untuk tahun ini saja 1.801. Itu belum perguruan tinggi nggih. Perguruan tinggi nanti Agustus kita mulai terima. Kita mempunyai 8.620 dan tenaga pengajar 556 tenaga pengajar. Para undangan tahu, nanti di samping buku ini ada dibagikan oleh Mudir Madrasah As-Salatiyah, majalah Salatiyah, tapi bahasan beliau baru khusus untuk tamu saja dulu, untuk para masyaikh dan para tuan guru nanti dibagikan setelah acara kata beliau. Okay? Jadi ampura para tuan guru, mungkin kalau perlu tidak dikasih mungkin karena beliau akan fokuskan untuk tamu bahasa beliau baru. Jadi mungkin nanti setelah acara perlu akan dibagikan majalah Salatiyah. Okay? Mungkin cuma itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.